Bukan masalah banyak atau sedikit persembahannya, tetapi sebagian itu artinya hanya sekadar saja, asal-asalan. Ketika persembahan kita beri asal-asalan, saudaraku, maka itu poin pertama, Tuhan tidak berkenan. Ketika engkau memberi persembahan kepada Tuhan, beri dengan segenap hati saudara. Amin. Memberi itu harus ada yang namanya korban. Korban itu, saudaraku, sakit. Korban itu, saudaraku, merasa sakit ketika kita memberinya. Ada orang memberi 100 juta, tapi dia tidak merasa sakit memberi 100 juta. Itu bukan korban. Ada orang memberi hanya 2.000, tapi rasanya sakit memberi 2.000 itu. Kenapa? Tinggal itu duitnya. Jadi bukan nilai nominal berapa ya kita taruh di dalam persembahan itu, saudaraku, yang menjadi jaminan berkenan atau tidak kepada Tuhan. Tetapi gimana perasaan saudara? Tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli, tidak pernah habis, kata Alkitab, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati yang penuh pengorbanan. Dalam Kejadian pasal yang keempat, kita mulai baca ayat yang pertama sampai nanti ayatnya yang keenam. Dan nanti secara keseluruhan saudara bisa baca satu perikop ini. Ya. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Di sana kita melihat judul yaitu Kain dan Habel. Sama-sama kita baca karena tidak begitu panjang, 6 ayat saja. Kita baca bersama-sama mulai ayat pertama. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3, ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkan dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Hak sembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sampai di situ dulu nanti. Baik, Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini saya memberikan judul khotbah ini, persembahan mendatangkan berkat atau kutuk. Bapak Ibu, ibadah tidak bisa dilepas persembahan. Alkitab jelas mengatakan bahwa jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Persembahan itu adalah bagian dari ibadah, bahkan termasuk di dalam ibadah. Jadi itu sebabnya Tuhan sudah gariskan dari awal, bahkan sampai akhirnya, tidak bisa dipisahkan dari ibadah yang namanya persembahan. Hanya bagaimana supaya persembahan kita itu mendatangkan berkat kepada kita, atau persembahan itu malah mendatangkan kutuk. Kita belajar dari dua pribadi pada hari ini, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel ini saudara bersaudara.
Mereka adalah manusia mula-mula. Manusia pertama itu Adam dan Hawa, baru mereka adalah generasi yang pertama di dunia ini, yaitu Kain dan Habel. Kedua orang ini menjadi teladan dan menjadi contoh bagi kita bagaimana pentingnya persembahan, tetapi persembahan itu bisa mendatangkan berkat, tapi sebaliknya persembahan itu bisa mendatangkan kutuk. Nanti saudara baca ayatnya yang ke-11, coba perhatikan ayat 11. Ya, akibat daripada persembahan yang tidak benar, persembahan yang salah, maka apa yang terjadi? Ayat 11 dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Akibat persembahan yang tidak berkenan, maka akan mengalami kutukan. Itu sebabnya saya sebagai gembala jemaat bertanggung jawab supaya semua jemaat yang ada dalam pelayanan ini benar-benar menyadari supaya persembahan-persembahan kita itu menjadi persembahan yang mendatangkan berkat bagi kita. Katakan amin. Sebab tidak sedikit orang memberi persembahan, bukan dia tambah diberkati, malah dia tambah semakin tidak diberkati. Apa penyebabnya? Ada banyak orang berkata, aku sudah memberi loh, aku sudah nyumbang, sudah kasih untuk gereja, bangunan gereja, beli fasilitas gereja, beli AC, beli ya semualah, kursi. Tapi bukan semakin diberkati orangnya, malah semakin menjauh dari Tuhan. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita akan coba lihat dalam, kalau kita menyembah kepada Raja, sikap kita yaitu simpuh, sujud, sungkem terhadap orang yang kita sembah, yang kita hormati, yang kita agungkan. Itu namanya sembah. Makanya orang kalau menyembah pohon, sikapnya sujud menyembah. Bahkan saudaraku, dia sungkem di depan pohon. Itu namanya menyembah pohon. Kalau dia sembah kepada orang tua, orang yang kita hormati, kepada orang yang kita agungkan dengan penuh pengabdian dan penghormatan. Itulah namanya persembahan. Sikap kita, tetapi ada sesuatu yang kita persembahkan, ada sesuatu yang kita korbankan untuk orang yang kita hormati, untuk orang yang kita muliakan. Itu namanya persembahan. Jadi persembahan itu kalau bisa bukan rekayasa manusia, bukan rekayasa organisasi gereja, bukan atas instruksi dari pimpinan gereja, tetapi itu adalah instruksi dari firman Tuhan sendiri, Alkitab. Baik dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, sama-sama ada informasi mengenai persembahan ini. Nah, bentuk persembahan tidak hanya berbicara dengan uang. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kami sering diskusi para gembala-gembala, para pendeta-pendeta, hari-hari ini bahkan jarang saudaraku pendeta itu saudaraku jadi takut. Kenapa? Takut mengkhotbahkan namanya persembahan. Karena bagi jemaat sebagian mengatakan ketika gembala khotbah mengenai persembahan, itu identik dengan mata duitan. Nah sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, bisa-bisa dikatakan bahwa hampir 1/10 dalam firman Tuhan itu bicara mengenai korban persembahan. Mulai dari Kain, ya, manusia pertama, turunnya ke Abraham, Musa, dan seterusnya, ya, semuanya identik dengan persembahan. Kenapa? Persembahan itu adalah ibadah. Makanya Tuhan berterus terang kepada bangsa Israel, jangan menghadap Tuhan dengan tangan kosong, dengan tangan hampa.
Maka saudaraku, banyak orang ketika mendengar ini dipikirnya, ini ada tujuannya ini lagi. Udah mau Natal kali. Padahal saudaraku, coba kita tanggalkan mindset kita yang seperti itu. Kita tanggalkan pola pikir kita yang seperti itu. Kita percaya bahwa semua firman Tuhan itu adalah untuk membentuk pribadi kita. Katakan amin. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, gembala dan bahkan saudaraku, hamba-hamba Tuhan jadi takut ini mengkhotbahkan ini. Yang paling takut ini khotbahkan ini. Nanti jemaatnya merajuk, jemaatnya nanti nggak berterima, menganggap, menilai macam-macam terhadap gembalanya. Tetapi saya tidak peduli. Saya lebih mau berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada manusia. Saya rindu saudara bertumbuh dalam iman dan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, bentuk persembahan tidak hanya berbicara dengan uang yang diberikan, tetapi persembahan dapat diberikan dalam bentuk hasil panen atau hasil peternakan. Ini Alkitab jelas kita baca bahwa ketika bangsa Israel membawa persembahan itu persembahan domba, kambing, lembu, sapi, burung merpati. Ada juga jelai. Itu adalah pertanian. Ya. Hanya karena kita di bangsa Indonesia mungkin tidak ada jelai. Bangsa Israel itu kebanyakan makan makanan gandum. Memang ada persembahan gandum. Ada persembahan. Ya kalau kita mungkin di sini bawa sayur-sayur. Ya memang itu hasil tanaman. Hasil dari bumi di mana kita kerja. Itu kita persembahkan. Nah sekarang di zaman modern ini saudara. Di zaman yang sekarang ini mungkin jarang orang punya kebun. Ya, atau jarang orang yang beternak. Tapi mungkin dalam bentuk uang. Dan itu adalah bagian dari persembahan. Ya. Bukan hanya semata-mata materi dalam bentuk uang, tetapi dalam segala sesuatu yang kita dapatkan, dalam segala sesuatu yang kita peroleh dari hasil pekerjaan. Itu adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Coba kita kembali dalam pembacaan tadi, dalam ayatnya yang ketiga. Kita baca dan perhatikan bersama-sama. Ayat yang ketiga. Yuk baca 1, 2, 3. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan, perhatikan dan garis bawahi, sebagian dari hasil tanah itu. Ada orang yang mengatakan, kenapa persembahan Kain tidak diterima? Itu karena hasil tanah. Tidak. Bukan karena hasil tanah maka Tuhan tidak berkenan. Tidak. Hasil tanah pun berkenannya kepada Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan. Kita belajar dari Kain. Dikatakan Kain ini mempersembahkan korban persembahan itu dalam bentuk hasil tanah. Tapi masalahnya di situ ditulis sebagian. Hanya sekedar. Dalam bahasa aslinya bukan sebagian yang kita pikirkan bahwa hanya sebagian saja atau hanya sedikit. Bukan masalah banyak atau sedikit persembahannya. Tetapi sebagian dari dalam kata aslinya menunjukkan bahwa sebagian itu artinya hanya sekadar saja, asal-asalan. Ketika persembahan kita beri asal-asalan, saudaraku, maka itu poin pertama, Tuhan tidak berkenan. Makanya dalam pelayanan kita, dalam gereja, bahkan
Manapun saudara, ketika kita memberi persembahan, ingat bahwa itu adalah sebagai ibadah. Sebagai kebaktian kita. Itu satu paket. Persembahan kita itu jangan asal-asal. Sering pemimpin pujian ketika mengumpulkan persembahan berkata, mari kita memberikan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah betul yang terbaik? Sekali lagi, bukan nilai. Tuhan tidak permasalahkan ini dari hasil tanah atau dari peternakan. Tidak. Tetapi sebagian dari dalam ayat ini, saudaraku, menunjukkan keremehan daripada Kain. Dia mempersembahkan dengan remeh. Dia mempersembahkan hanya sebagian saja. Asal-asal. Yang penting ada. Hati-hati. Kalau kita melakukan atau memberi persembahan seperti itu. Niscaya percayalah. Bukan berkat yang kita terima. Malah sebaliknya. Tidak jarang saudaraku banyak orang ke gereja, rajin ibadah, rajin memberi. Tapi kenapa ekonominya tidak diberkati? Kenapa pekerjaannya sepertinya sulit? Ini poin yang perlu kita perhatikan. Ketika engkau memberi persembahan kepada Tuhan, beri dengan segenap hati saudara. Amin. Yang kedua, persembahan di sini dikatakan persembahkan korban. Korban. Apa Bapak Ibu? Memberi itu persembahan harus ada yang namanya korban. Korban itu saudaraku sakit. Perhatikan. Ini. Korban itu saudaraku merasa sakit ketika kita memberinya. Makanya ketika kita memberi, lalu aduh, ini kebutuhanku, ini keperluanku. 1 bulan ini mau makan apa aku? Tapi kalau Tuhan yang menyuruh saudara, maka percayalah sekalipun sakit, itulah namanya korban. Bisa ngerti Bapak Ibu? Berapa banyak dari kita ketika kita memberi, sakit enggak memberi? Kalau Anda memberi tidak merasa sakit. Ada orang memberi 100 juta, dia tidak merasa sakit memberi 100 juta. Itu bukan korban. Ada orang memberi hanya 2.000, tapi rasanya sakit memberi 2.000 itu. Kenapa? Tinggal itu duitnya. Sakit dia rasa. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang namanya korban. Jadi bukan nilai nominal berapa yang kita taruh di dalam persembahan itu, saudaraku, yang menjadi jaminan berkenan atau tidak kepada Tuhan. Bukan jumlahnya, tetapi gimana perasaan saudara. Ketika kita memberi itu, apakah kita merasa korban atau hanya sepele saja? Kalau saudara hanya punya uang 10.000 di dompet saudara, tentu ketika engkau memberi 10.000 itu sakit. Karena tinggal itu. Itulah yang dialami oleh janda di Sarfat. Ketika janda Sarfat dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketika dia olah, dia menangis dengan mencucurkan air mata. Udah mau mati kami ini, inilah terakhir. Korban dia. Dia korbankan anaknya. Walaupun dia lihat anaknya di situ menangis. Ma, lapar ma. Tapi pada waktu dia mengutamakan abdi Allah. Dia olah itu dengan penuh pengorbanan. Dan dia berikan. Bukan untuk dirinya. Tapi dia korbankan untuk abdi Allah. Untuk hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan melihat dia betul-betul korban. Akhirnya minyak dalam buli-buli
Tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Setiap kali dia tuang minyak, dia buat lagi tepungnya. Ada lagi. Dia buat lagi. Dia masukkan lagi tepung. Ada lagi. Tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli. Tidak pernah habis, kata Alkitab, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati yang penuh pengorbanan. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya menghimbau supaya ketika pada saat Anda memberi persembahan, mendatangkan berkat bagi kita. Yang pertama tadi, jangan asal-asal. Jangan hanya sebagian saja. Sebagian dalam arti sekali lagi bukan karena dalam ukuran, tetapi sebagian dalam kata itu artinya menunjukkan hanya sebagai sekedar saja. Hanya asal-asalan. Dan yang kedua, harus penuh pengorbanan. Ketika saudara memberi, 2.000. Ini hanya contoh. Padahal saudara punya banyak uang. Itu nggak sakit. Ya. Kasih 100.000 pun ketika masih saudara punya stok di rumah, di bank, itu nggak rasa sakit. Itu bukan pengorbanan. Tetapi ketika engkau punya stok banyak dan engkau memberi banyak, sakit rasanya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu seperti itu. Terkadang Tuhan mengharuskan, memaksa saya untuk memberi. Ya. Terkadang saudaraku sepertinya nggak enak rasanya. Aku harus memberi sementara saya butuh. Waduh, itu sakit sekali. Kadang-kadang berperang sama Tuhan. Tuhan, ini aku perlu Tuhan. Aku butuh ini Tuhan. Tapi dengar baik. Ketika kita mentaati firman Tuhan, melakukannya, maka Tuhan tidak pernah berutang kepada saudara dan saya. Katakan amin. Biasanya ketika saya mentaati itu, entah hari itu juga, atau besok, atau lusa, tidak pernah lewat dalam 1 minggu. Tuhan ganti, Tuhan balas, berlipat-lipat kali ganda. Saya dulu pernah melayani satu gereja. Ya. Natal. Jauh ke dalam, saudaraku. Harus mobil diparkir di satu tempat, satu malam. Kemudian naik kereta, karena jalannya rusak. Dan itu nggak bisa dibawa mobil ke dalam. Ada sekitar 2 jam perjalanan, 2-3 jam perjalanan naik motor, naik kereta ke dalam pelayanan itu. Saya bilang dalam hati, ada orang nggak di sini ya? Hutan yang kami lewati. Ya, tapi ternyata ada Natal mereka. Dan saudara, pada waktu selesai Natal, saya disalam sama hamba Tuhan ini. Melihat kondisinya saudaraku, tergerak hati saya, iba hati saya. Udah jangan diterima. Saya tidak terima. Oke, terima kasih. Saya sudah terima, saya bilang, saya sudah terima dan sekarang saya kembalikan, saya bilang. Saya kembalikan. Lama kemudian ada suara Tuhan. Coba periksa dompetmu. Ada uang masih ada di dalam. Oh, ini lagi, udah tahu lagi ini pengalaman seperti ini. Tuhan, benar ada Tuhan. Tapi ya pengertian dong Tuhan, ini udah bulan Natal. Dan ini udah banyak keperluan ini Tuhan. Di gereja lokal dan segala macam. Banyak keperluan Tuhan. Belum lunas janji iman saya Tuhan. Dan lain sebagainya. Itu peperangan. Karena hanya ada itu. Lalu saudaraku pada waktu itu. Karena saya lebih taat kepada Tuhan daripada suara hatiku sendiri. Aku pergi ke kamar mandi. Kubukalah dompetku. Adalah uang 100 ribu. Ada 7 lembar. Dan tinggal itu uangnya. Padahal udah kusimpan itu. Ku bilang, ini nanti ada janji imanku untuk panitia Natal. Dan aku akan cicil-cicil lah. Ini pun berkatnya yang saya dapat dari orang-orang yang ngasih sama saya. Kalau bermurah hati.
Ya dari mana sumber berkat? Saya nggak ada. Akhirnya Tuhan, sedih memang. Di situ saudaraku, peperangan di hatiku. Tapi saya ingat, memberi itu harus korban. Sakit. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku, tidak enak rasanya. Ku taruhlah di amplop. Ku carilah amplop, ada amplop di situ. Taruh di amplop. Dengan sedih rasanya di hati ini. Ku salam lagi kepada mereka. Waduh, mereka begitu sukacita Bapak Ibu. Langsung saudaraku kulihat dikasihnya ke istrinya. Istrinya sampai menangis. Om, terima kasih. Saudara, padahal hanya segitu aja. Di desa, pulang saudaraku ada damai. Ketika saya pulang, saya nyanyi-nyanyi di kereta. Puji Tuhan. Sampai di tempat parkir mobil. Lega hati ini. Kepala saya tidur sekitar jam 3. Jam 3 malam. Saya jarang. Kalau saya di telepon biasanya jam 3 itu. Berarti ada orang sakit atau ada orang meninggal. Itu. Begitu saya dengar dering telepon. Ih, apalagi ini. Saudara, ternyata bukan orang sakit yang telepon. Bukan orang yang meninggal juga. Tetapi ada orang yang jauh dari sana. Dia telepon. Rupanya antara tempat dia berada itu ada 2 jam. Berarti kalau di sini masih jam 3, di sana sudah jam 5. Di daerah Indonesia Timur sana. Saudaraku, dia telepon. Pak Gembala, apa kabar? Saya lagi berdoa, saya ingat sama Pak Gembala. Dan saya punya berkat. Tolong kirim nomor rekening. Hanya dalam waktu berapa jam Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Saya hanya kasih 7 lembar. Tapi Tuhan kasih puluhan lembar. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kalau Tuhan bekerja, melihat bahwa kita memang memberi, motivasi kita bukan cari nama, motivasi kita karena sakit rasanya kita memberi. Memberi sebagian. Dan itu dikatakan korban, tapi sebenarnya bukan korban. Tetapi hanya persembahan biasa. Yang berikut, kalau saudara perhatikan, ya. Dalam ayatnya yang keempat, coba Bapak Ibu perhatikan, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Terus kambing dombanya. Terus yakni lemak-lemaknya. Terus maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Perhatikan. Di sini kita melihat bahwa persembahan Habel berkenan kepada Tuhan. Apa yang menjadi dasar Alkitab? Kenapa persembahan Habel ini dikenan dan diindahkan oleh Tuhan? Yang pertama saudara perhatikan. Dalam ayat ini saudara dikatakan, maka Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing. Anak sulung biasanya yang terbaik. Amin. Amin. Anak sulung itu adalah yang terbaik. Ia memilih anak sulung. Maka nanti satu aturan dalam Taurat bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Masuk anak sulung manusia. Anak sulungmu, siapa di sini anak sulung? Angkat tangan. Wah, Anda adalah milik Tuhan. Itu sudah ketetapan dari Tuhan. Semua dia punya ayam dan telur pertama yang dia telurkan oleh ayam ini akan dibawanya kepada hamba Tuhan. Saudara tahu, dalam ini bertelur, dia bertelur dalam satu hari bisa 2 sampai 3 kali bertelur. Bayangkan Bapak Ibu, biasa ayam bertelur sekali 1 hari. Ini minimal 2.
pagi, udah bertelur, bahkan disembelih sama Tuhan dong. Maka ditebus. Ditebus kata Alkitab. Bagaimana cara menebusnya? Ada penebusan itu. Saya tidak bicara mengenai itu. Tetapi kita melihat di sini saudaraku bahwa Habel ternyata dikenan persembahannya oleh Tuhan. Karena dia mempersembahkan anak sulung yang terbaik. Jadi poinnya, Alkitab juga menjelaskan persembahan binatang yang buta, binatang yang cacat. Kalau dia dalam persembahan, janganlah kasih persembahan yang sudah koyak-koyak. Masa saudaraku seperti tukang parkir saja kadang-kadang. Ya, saya kadang sekali lagi bukan nilai nominalnya, tapi dari hati saudara, apakah engkau merasa sakit waktu engkau memberi? Dan yang berikut, yang terbaik. Jangan yang koyak-koyak. Beberapa kali saya menemukan seketika saya menerima persembahan. Kan saya dapat persembahan ketika saya melayani. Bukan anak. Waduh, udah dilem-lem. Hanya uang 1.000 pun. Udah 1.000, udah kusam, udah koyak. Ya, dikasih persembahan. Saya berkata itu adalah ejek pada Tuhan. Penghinaan terhadap Tuhan kalau seperti itu. Wow, saudaraku, biasalah kalau kami pulang kami, saudaraku, kami ya dibawa buah. Ya, pagi-pagi hari hari Kamis, kami dibawa ke ladang salak. Wah, ladang salak. Ya. Dia bilang, ambil saja Om, Tan, bawa. Kami bawa 1 karung. Itu makanya persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Yang berikut saudaraku, kita melihat di sini ayatnya yang keempat. Coba perhatikan ya. Sama-sama kita baca, ayo bersuara semua ya. Sama-sama, ayat yang keempat. 1, 2, 3 ya. Habel juga mempersembahkan korban anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Terus, maka Tuhan mengindahkan, saya mau tanya, Tuhan mengindahkan Habel atau persembahannya dulu? Halo? Tuhan mengindahkan persembahan kepada Tuhan. Orangnya dulu berkenan, maka persembahannya pasti berkenan. Katakan amin. Banyak orang saudaraku, dia banyak menyumbang pun, dia banyak memberi, tapi kalau orangnya tidak berkenan, persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bukan kita bilang ya, Tuhan itu bukan kekurangan uang gitu loh. Bukan nggak ada kerjaan, dia ingin sekali persembahan saudara. Bukan. Tetapi Tuhan itu saudaraku inginkan diri kita dulu, hidup kita dulu, baru persembahan kita. Coba 1 ayat baca dulu. Hosea 6 ayat 6. Coba dibuka sama-sama. Hosea 6 ayat 6. Mari baca sama-sama. Pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Katakan amin. Ini yang penting. Jadi banyak orang ketika salah motivasi, saudaraku, dia berpikir bahwa persembahannya yang paling penting, tapi dia nggak mau. Ingat baik, Tuhan lebih mengutamakan pribadimu daripada persembahanmu. Katakan amin. Justru kalau kita mengutamakan saudara, makanya dikatakan di sini Tuhan mengindahkan Habel. Habel yang diindahkan oleh Tuhan. Baru dikatakan dan persembahannya. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Kenapa Kain? Karena berbeda dengan Habel. Tuhan berkenan kepada Habel karena Habelnya. Tuhan berkenan kepada persembahan Habel karena pribadinya, karena orangnya. Kenapa? Habel ini memang tidak dicatat banyak dalam Alkitab. Dan hanya inilah
ayat yang dicatat. Dan ada satu ayat lagi di Perjanjian Baru dalam Ibrani. Hanya sedikit sekali itu cerita tentang Habel. Tapi dia mengukir sebuah sejarah. Ketika dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya yang berkenan. Memang ada ayat lagi nanti. Coba buka itu dalam Ibrani. Ibrani 11 ayat 4. Coba buka sama-sama. Ibrani 11 ayat 4. Bisa dapat? Ayo. Ini baca sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban. Apa Bapak Ibu? Korban yang lebih baik daripada korban Kain. Perhatikan, itu makanya tadi saya katakan yang lebih baik. Yang terbaik. Jangan asal-asal memberi. Datang dengan ketulusan hati, Tuhan, aku mempersembahkan ini. Sakit aku Tuhan. Aku perlu Tuhan. Itu namanya korban. Aku butuh sebenarnya itu. Tapi kalau saudaranya sekedar saja, nggak sakit, Anda sudah menghina Tuhan. Dan bukan mendatangkan berkat, malah sebaliknya bisa mendatangkan kutuk. Jangan heran, susah terus. Susah. Nggak berhenti rasanya, susah terus. Jadi Perbaiki hidup kita. Ini firman Tuhan mengoreksi kita semua pada hari ini. Dikatakan karena iman. Yang pertama iman dia. Memberi dengan iman. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Terus kita baca dengan jalan itu 1, 2, 3. Ya, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel berkenan kepada Tuhan. Makanya saudaraku, pernah ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Di gerejanya ada jiwa yang baru datang. Jiwa ini kerjaannya kurang bagus. Kerjanya PSK. Tahu PSK? Pekerja seks komersial. Ya, kupu-kupu malam. Ya, satu kali dia memberi persembahan. Langsung hamba Tuhan, gembala itu langsung berkata, ya, dia datangi, jangan dikasih persembahan di sini. Itu tidak kudus. Persembahan yang kepada Tuhan itu harus kudus. Kalau engkau mencuri di luar lalu engkau persembahkan ke sini persembahan, itu persembahan yang najis di hadapan Tuhan. Kalau engkau menipu di luar sana lalu persembahkan persembahan kepada Tuhan, itu persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau memeras orang di sana lalu engkau persembahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya persembahan itu adalah berasal dari keringat kita sendiri, hasil usaha kita sendiri, pekerjaan kita sendiri, atau berkat-berkat yang kita terima melalui orang, melalui pekerjaan, melalui usaha kita. Itu yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan bukan hasil nipu-menipu, mencuri, bohong-membohong. Tuhan tidak berkenan atas persembahan seperti itu. Bisa mengerti sampai di sini? Kenapa? Karena Tuhan tidak mengindahkan persembahanmu. Dikatakan dalam Hosea tadi bahwa aku menyukai kasih dan pengenalan lebih daripada korban. Tuhan itu lebih mengutamakan pengenalanmu kepada Tuhan daripada korban persembahanmu. Itu makanya saudaraku, orang-orang yang memberi persembahan kepada Tuhan karena dasar pengenalan, dasar mengasihi Tuhan, dasar firman Tuhan, maka persembahannya berkenan kepada Tuhan. Hanya masalahnya begini. Banyak orang berkata, kan tidak penting persembahan. Yang penting korban. Apa tadi? Korban apa tadi? Ya, hatinya. Kenapa? Ada ayat yang mengalaskan ini. Ini seringkali dipakai oleh orang
untuk membela diri. Dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertanyaan saya, kalau engkau sudah melakukan itu, mempersembahkan tubuhmu, saya percaya apa yang kau punya pun engkau pasti persembahkan. Katakan amin. Masalahnya, harta yang kita punya saja, milik yang kita punya saja, berat kali kita memberinya kepada Tuhan. Apalagi tubuh. Hanya engkau membela dirimu dengan memakai ayat itu. Enggak perlu persembahan materi, enggak perlu persembahan ini dan itu. Yang penting tubuh. Benar. Tapi kata kuncinya, apabila engkau sudah mempersembahkan tubuhmu, maka seluruh hidupmu juga pasti engkau persembahkan. Tapi kalau engkau hanya berkata hanya tubuh, engkau tidak mempersembahkan yang lain, itu justru jadi pertanyaan. Apakah tulus atau tidak? Makanya Bapak Ibu Saudara, mulai dari diri kita. Tuhan lebih mengindahkan hidupmu. Dalam Alkitab, ia berkata, orang-orang kikir, orang-orang pelit, orang yang hitung-hitungan, tidak masuk kerajaan surga. Minta tolong dulu, carikan di mana ayatnya supaya saya tidak perlu cari. Tulis di situ, kikir tidak masuk kerajaan surga. Nanti siapa yang sudah dapat kasih tahu. Artinya begini, saudaraku, bahwa orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang yang hitung-hitungan, itu saudaraku, bagaimana dia bisa persembahkan tubuhnya? Apa yang dia miliki saja dia tidak persembahkan. Mustahil dia mempersembahkan tubuhnya. Perhatikan, persembahan tubuh yang dimaksud adalah dalam kata aslinya mengorbankan. Membawa menjadi persembahan di atas mezbah. Mematikan, mengorbankan diri kita. Kalau Anda sudah berkata, aku mempersembahkan tubuhku, yang penting persembahan materiku tidak penting. Saya berani berkata, kalau Anda sudah mempersembahkan tubuhmu, maka yang lain juga pasti dengan mudah engkau bisa persembahkan. Amin. Sudah apa ayatnya? Oke. Pencuri, terus orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Kikir. Hitung-hitungan. Satu kali saudaraku, ada seorang perempuan meminyaки kaki Yesus. Itu minyak narwastu. Pualam. Pualam itu botol. Itu biasanya orang Israel, orang Yahudi, waktu mau menikah, maka itu dituangkan bagi seorang perempuan. Dan itu menurut sejarah atau tradisi, itu minyak itu dikumpulkan perempuan itu selama 1 tahun kerja. Seluruh upahnya setahun itu dibelikanlah untuk membeli minyak narwastu itu. 1 tahun kerja. Semua upahnya. Katakanlah kalau 1 hari 100.000. Dalam 1 bulan 33 juta. Ya kan? Katakan itu kerja kasar lah. Ya minimal. Ya. 1 bulan 3 juta. Dalam 1 tahun berapa? Sekian. Itulah beli minyak itu. Upah setahun. Waktu dia melihat Yesus, ia mematahkan kepala botol itu, saudaraku, lalu dituang. Di mana? Di kaki. Bukan di kepala. Bukan di badan. Apalagi di muka Yesus. Di kaki.
Kaki itu tempat yang kotor. Kaki itu tempat yang mungkin berdebu, berabu, kotor, jorok, saudara. Tapi minyak narwastu yang mahal, yang hanya dipakai sekali seumur hidup oleh seorang wanita ketika dia menikah. Dan 1 tahun dia kumpulkan untuk membeli minyak narwastu itu, dituang di kaki Yesus. Datang siapa? Siapa muridnya? Yudas. Yudas ngomong, pemborosan itu. Lebih bagus minyak itu dijual dan dibagi-bagi kepada orang miskin. Saudara, Yesus bilang, biarkanlah dia. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak selalu ada padamu, kata Yesus. Artinya Bapak Ibu, walaupun dituang di tempat yang kotor, jorok, najis menurut kita. Tapi itu adalah pengorbanan dari seorang perempuan ini. Banyak orang berkata itu adalah pemborosan. Masa di kaki? Nggak tepat guna itu. Nggak pada tempatnya. Saudara, kenapa Yudas ngomong seperti itu? Karena ia sering mencuri uang kas. Karena hatinya memang hanya di uang. Di hatinya ada hanya uang saja. Uang, uang, uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Sehingga ketika mengorbankan kepada Tuhan, dia marah. Hati-hati. Orang yang hitung-hitungan bukan membawa saudara diberkati. Tapi saudara semakin tidak diberkati. Belajar kita dari Habel ini. Habel ini saudaraku, dia memberi yang terbaik. Dan kemudian orangnya juga yang berkenan kepada Tuhan. Berbeda dengan Kain. Ya, berbeda dengan Kain. Kita coba lihat. Kenapa lagi Kain? Dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang keempat. Ya, 1 Samuel dulu, 1 Samuel pasal 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Ayo baca sama-sama 1 Samuel 15 ayat 22. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Dan seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengar firman, makanya ada istilah dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Sekali lagi, istilah ini dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Dengar-dengaran itu apa? Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Itu namanya dengar-dengaran. Ya, bukannya dengar-dengaran hanya mendengar-dengar saja. Tidak. Dengar, lakukan, itu namanya dengar-dengaran. Makanya dikatakan lebih baik pendengaran, mendengar suara Tuhan lebih baik daripada korban. Memperhatikan. Tadi malam saya tegur pemuda remaja. Saya lagi khotbah ngomong-ngomong. Saya bilang, kamu yang maju. Kamu ngomong di depan. Aku mau duduk. Ya kan? Kadang-kadang saudaraku di mana-mana, kalau saya pergi pelayanan, apalagi yang banyakkan gereja X lah, saya nggak usah sebut. Aduh, kalau sudah waktu penampilan nanti markor, marjas, wah semuanya kan rapi, semangat mereka, semuanya ada, nunggu giliran mau nampil. Kemudian liturgi, ya walaupun liturginya Kejadian 1 ayat 1, iya kan, dengan bangga dia bangga membaca itu. Tapi giliran saya berdiri menyampaikan firman Tuhan, semuanya pada keluar. Kemana ini tadi penuh, tapi keluar semuanya. Kemana? Di depan rupanya, di luar merokok, cerita, ya kan? Lalu saya cari mana ketua panitia, tolong duduk di depan. Saya nggak mau main-main. Kalau memang saya lagi menyampaikan firman Tuhan, itu disuruh Tuhan, saya bilang panggil semua ketua panitia, sekretaris bendara duduk di depan.
Kenapa? Mereka sudah keluar. Mendengar firman Tuhan lebih baik. Makanya luangkan waktu saudara lebih banyak mendengar firman Tuhan daripada korban. Korbanmu nggak laku istilahnya sama Tuhan loh dalam ayat ini. Lebih bagus, yang paling penting adalah hatimu, hidupmu. Itu yang membuat Habel berkenan. Baru satu paket dengan persembahanmu. Jangan dibalik, kalau begitu hanya hidup aja Pak Pendeta, persembahan nggak perlu. Bukan. Persembahan itu supaya berkenan, maka dirimu dulu harus berkenan. Kalau orangnya diberkati, maka persembahannya diberkati. Kalau orangnya berkenan kepada Tuhan, maka persembahannya berkenan kepada Tuhan. Kalau orangnya hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka persembahannya juga dengan mudah sampai kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan dibalik-balik lalu kita cari-cari untung. Kalau begitu udahlah, nggak perlu kita kasih persembahan rupanya. Udah persembahan hati saja. Kalau hatimu sebenarnya sudah kau persembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka persembahan-persembahanmu juga ikut dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Yang berikut, kenapa persembahan Habel ini? Karena Allah melihat hati dan motivasi si pemberi. Tuhan melihat. Kita belajar dari Kain ini. Coba perhatikan. Ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-6 mulai. Kejadian 4 ayat yang ke-6 tadi. Kejadian 4 ayat 6. Ayo. Kita baca ya. Firman Tuhan, 1, 2, 3 ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Pertanyaannya, kenapa ia marah dan panas hatinya? Ayat yang kelima sebenarnya, ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Masalah hati. Sebelum engkau persembahkan persembahan, Tuhan sudah lihat hatimu. Jangan heran persembahanmu tidak tulus kepada Tuhan karena hatimu dan motivasimu. Ada banyak orang memberi persembahan itu dengan motivasi, nanti saya akan dapat berkat. Kenapa? Karena Alkitab sudah berkata, siapa yang memberi akan dikembalikan berlipat kali ganda. Emangnya Tuhan itu dukun? Jangan jadikan Tuhan itu seperti dukun. Bisa menggandakan uangmu. Engkau kasih 2.000, mudah-mudahan di pekerjaanku nanti dapat 10 kali lipat, 20.000. Hei, mulai dari sekarang ajarin anak-anak saudara. Ini kebetulan anak mau minta kolekte ini, mau minta persembahan. Ya, ajarin mereka jangan asal-asal. Ya, supaya kita benar-benar diberkati loh Bapak Ibu. Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kalau tidak, bukan berkat yang kita terima, malah kutuk, saudaraku. Kenapa ia panas dan kenapa ia marah? Kenapa dia menganggap bahwa kalau ia sudah memberi persembahan, maka Tuhan akan memberkati dia? Belakangan itu Bapak Ibu, itu reaksi Tuhan akibat kita memberi dengan tulus. Tetapi yang pertama dulu, ketika kau memberi persembahan kepada Tuhan, maka kau jaga hati dulu. Tuhan, aku mau memberi persembahan ini, aku beri dari ketidakadaan. Aku hanya mencari setiap hari hanya dapat 10.000. Inilah persembahanku. Itu yang lebih berkenan kepada Tuhan Bapak. Makanya satu kali Yesus melihat orang-orang mempersembahkan korban. Ada yang memberi banyak. Tapi ada seorang ibu janda. Dia memberi persembahan ibu janda berapa? Halo. Perhatikan. Ibu janda memberi persembahannya berapa? 2. Ya.
Tapi ketika engkau memberi persembahan itu, jangan ada motivasi supaya saya dapat terima balasan. Itu sebabnya ada gereja-gereja itu untuk manusia. Ada yang pernah kejadian, dia kasih speaker di gereja. Puji Tuhan, ini bukan pemberian semua, ini bukan maksudnya dari jemaat. Ya, jangan kalau ada nanti jemaat yang memberi seperti itu dia minta balik, aduh, gawat. Hanya ini yang dikasih, ini Ibu Ina Vince ini yang ngasih ini. Yang lain-lain ini kita beli sendiri. Ya, uang dari gembala lah ini. Nanti diambilnya. Kenapa? Makanya saya perjelas dari sekarang, ketika engkau memberi, saudaraku, jangan memberi dengan motivasi mengharapkan balasan. Itu makanya Kain panas hatinya memang gak beres. Makanya waktu dia memberi itu persembahannya gak naik. Tuhan sudah lihat dulu hatinya. Tuhan sudah lihat dulu. Oh, ini hatinya gak beres. Makanya Tuhan tidak mengindahkan persembahannya. Oh, tidak akan berseri jika engkau berarti dia ini gak berbuat baiknya. Terus ayat yang berikutnya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa. Dosa sudah ngintip. Ketika hati kita nggak tentram. Dan sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi, ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Kata Kain kepada Habel. Ku penjaga adikku. Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima dan darah adikmu itu dari tanganmu. Saudaraku, apabila yang seterusnya, apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan biasanya pakai hitung-hitungan. Kali-kalinya banyak, bagi-baginya kurang. Ya, kali-kalinya banyak. Nanti kalau ku dikali-kalikan lah. Kan Yesus bilang dalam Alkitab 100 kali lipat. Kalau kasih 100, kalau kasih 1000 kali 100 kali lipat berapa? 100.000. Nanti akan mudah-mudahan aku dapat 100.000. Itu namanya menghitung-hitung. Begini. Memberi atau persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Yang paling penting. Memberi persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Coba semua. Memberi ke persembahan itu adalah bagian dari, bilang sama-sama, ibadah. Ibadah itu adalah, memberi persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, berkata, ku persembahkan tubuhku, tapi persembahan materimu tidak sampai kepada Tuhan. Persembahan itu adalah sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya yang telah kita terima. Ya. Dan yang terakhir, persembahan itu adalah menolong diri kita sendiri. Sekali lagi, menolong diri kita. Bukan orang kita. Mungkin di generasi kita nggak terima. Tapi di generasi anak-anak kita, mereka akan menuai. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.